Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'a sunnatahu wa ittaba hudah. Qala Sayyidul Imam al-Arif Bilal bin Athaillah As-Sakandari rahimahullah rahmatal abrar wa amadana bi madadil wafir fid darain amin. Sayyidul Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau berkata, Rubbama qada alayka bidzanbi liyukhrija minka al-kibra wal ujub faqad ruwiya rubba dhanbin adkhala sahibahu al-jannah. Sangat-sangat indah ini. Sayyidina Imam Ibn Athaillah As-Sakandari beliau mengatakan, Rubbama qada alayka bidzanbi. Ada kalanya Allah itu memang menetapkan atas dirimu itu perbuatan dosa. Jadi ada kalanya Allah membuat kamu itu kemudian melakukan perbuatan dosa semata-mata supaya mengeluarkan kamu daripada sifat sombong yang ada di dalam diri kamu, wal ujub dan bangga diri. Jadi ada kalanya Allah itu memang menetapkan hamba tersebut untuk berdosa. Kenapa? Supaya rasa sombong, rasa ujub, merasa lebih dari yang lain itu kemudian luntur daripada dirinya, karena dia kemudian merasa hina, merasa kotor, merasa nggak bernilai, nggak punya muka di hadapan Allah, nggak punya wajah di hadapan Nabi SAW. Dia akan berpikir, ya selama ini hanya saja Allah menutup saya. Seandainya Allah nggak menutup saya, orang ketemu dengan saya aja jijik. Akhirnya dia merasa hina gitu, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kesombongan dan bangga diri tadi itu luntur, hilang. Maka diriwayatkan dalam sebuah hadis, berapa banyak perbuatan dosa itu yang justru perbuatan dosa tersebut menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Bukan maksudnya dia masuk surga karena dosa itu saja, bukan. Tapi maksudnya ada kalanya satu perbuatan dosa itu menjadi titik balik seseorang, yaitu ketika dia tergelincir dalam dosa tersebut, dia akan merasakan, ya Allah, saya ini betapa hinanya saya ini selama ini kok seperti ini, saya ini jauh dari Allah. Itu loh teman-teman, saya sudah siap-siap, ibarat jika kematian itu datang kepada mereka, mereka sudah siap, ya ini sudah mempersiapkan semaksimal mungkin. Lah saya ini, akhirnya dosa tersebut menjadi titik balik yang menyebabkan dia kemudian memperbaiki hatinya dengan beramal soleh, memperbanyak amal soleh, sehingga dia menjadi orang yang taat, dan akhirnya gitu loh, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah sekali ini ya. Jadi kata beliau, ada kalanya dosa itu memang Allah tetapkan buat kamu supaya kamu gak sombong. Kenapa seperti itu? Karena tujuannya taat itu sebetulnya intisari dari taat itu bagaimana kemudian kita itu bisa merasakan khusyuk. Buahnya itu bisa merasakan khudu, kita merendah kepada Allah. Hati kita pecah gitu di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ini kita nggak miliki apa-apa. Kita ini yang fakir dan Allah itu yang maha kaya. Kita ini yang tidak mampu dan Allah itu yang maha mampu. Gitu. Makanya dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menegaskan, ana indal munkasirati qulubuhum min ajli. Saya ini selalu bersama hamba-hamba yang hatinya itu rapuh karena saya. Yang rapuh karena saya. Jadi dia ini merasa nggak punya apa-apa, merasa amalnya itu terlalu banyak yang disusupi dengan riya. Lah iya kalau diterima sama Allah, seperti yang pertemuan lalu kita bahas ya. Maka Habib Abdullah bin Husain bin Thahir, itu beliau wali besar, Habib Abdullah bin Husain bin Thahir. Beliau di kota Masilah di Hadramaut. Beliau tuh amalnya banyak ya, wiridnya puluhan ribu setiap hari daripada zikir-zikir. Tapi apa kata beliau? Kata beliau, ya Rabbi ma ma'na amal wa kasbuna kulluh zalan. Ya Allah, saya ini bisa dikatakan gak punya amal.
dan seluruh amal yang saya kerjakan ini kullu zalal, semuanya itu pasti ada kekurangan di dalamnya. Ya, ini rasanya jauh ya kalau misal dinisbatkan kepada Lahir Abdullah bin Husain bin Thohir. Maksudnya amal yang kurang tadi itu, beliau seorang wali, seorang luar biasa. Tapi bagaimana beliau kemudian karena ketaatan beliau yang tinggi, semakin tinggi taatnya, beliau merasa semakin kurang. Beliau merasa semakin khudu kepada Allah, semakin rapuh hatinya, sehingga menganggap amalnya itu pasti disusupi riya, disusupi ujub dan lain sebagainya. Dan hasya wa kalla, ya Abdullah bin Husain bin Thohir itu sebetulnya ngajari kita, dia ngajari kita ya, supaya nggak kemudian waduh habis selesai ngaji ya di musola di masjid, keluar tuh lain sudah ya, keluar musola sama keluar ketika masuk dan ketika keluar tuh lain hatinya ya, ketika masuk masih hatinya masih thayyib, ketika keluar sudah lain. Ini supaya orang-orang lihat saya ini dari masjid. Lu keliru, lu harusnya ketaatan itu berbuah kudu, khusyuk, ada tadzallul, ada inqiyad. Lah kok kebalikannya ternyata justru maksiat itu membuat dia kibir, ujub, dan justru dosa itu kok ternyata membuat dia merasa hina, merasa takut, merasa nggak punya apa-apa. Nah ini loh maksudnya. Makanya kadang Allah menetapkan perbuatan dosa supaya mengeluarkan rasa riya, ya, rasa ujub dan rasa sombong tersebut. Maka Imam Syekh Abul Abbas Al-Mursi beliau itu mengatakan kullu isaati adab tusmiru adaban falaysat bi isaati adab. Setiap adab yang kurang baik, jika adab yang kurang baik itu menimbulkan adab yang baik, maka itu tidak bisa murni dikatakan adab yang kurang baik. Misalnya ada orang yang adabnya kurang baik kepada orang tuanya. Misalnya dia mau keluar rumah nggak pamitan dulu, nggak cium tangannya dulu. Terus setelah dia keluar rumah, gara-gara dia nggak pamit, nggak salaman itu, dia misalnya melihat di luar ada orang pamitan sama orang tuanya salaman, baru dia merasa, ya Allah, saya tadi ini kurang beradab berarti saya ini keluar nggak pamitan, nggak cium tangan. Maka kekurangan adab tersebut, jika kemudian menyadarkan dirinya atas sebuah adab, maka kekurangan adab yang tadi yang menjadi titik baliknya dia menjadi beradab, itu tidak bisa dikatakan adab yang kurang. Kenapa? Karena itu justru yang ternyata mendorong atau menyadarkan dirinya untuk beradab kepada orang tuanya. Beliau itu Imam Abul Abbas Al-Mursi ini terkenal sebagai orang yang harapannya itu besar kepada hambanya Allah. Jadi jangan lihat beliau yang ini pakaiannya bagus, yang ini enggak, yang ini seperti orang soleh, yang ini seperti yang enggak soleh. Semua beliau itu harapkan doanya untuk beliau. Kenapa? Karena beliau memandang rahmatnya Allah itu luas sekali, mau diberikan kepada siapapun yang mungkin kita nggak kira. Nah tapi yang menarik, beliau itu kan selalu memuliakan. Kalau ada orang yang datang berkunjung ke beliau, ya, bertamu ke beliau itu selalu memuliakan mereka. Tapi yang menarik, kadang ada kalanya orang yang terlihat taat itu ketika datang ke beliau nggak begitu pedulikan. Ya beliau terima, tapi nggak direspon lebih dibanding orang yang kadang justru dia tadi itu melakukan maksiat, kok datang kepada beliau, justru beliau muliakan. Kenapa seperti itu? Abul Abbas Al-Mursi ini wali ya, karena beliau melihat ini nggak semua ya, tapi ternyata sebagian yang ahli taat tadi itu kok sombong. Ketika datang kepada beliau, ini loh, anak sudah datang ke beliau dan anak sudah hatam sekian kali, sudah tahajud segala macam. Anak ini, ya levelnya kurang lebih lah. Ya, sama Abul Abbas Al-Mursi ada kibir, ada ujub, sehingga tidak beliau begitu pedulikan. Tapi justru yang datang tadi itu, dia itu
mungkin mantan ahli maksiat, ketika datang ke beliau tuh rasanya malu, rasanya takut, rasanya nggak punya muka gitu. Ketika datang ke beliau ini pengen dituntun sama beliau menuju kepada Allah. Justru ini yang dimuliakan oleh Al-Imam Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, beliau mengatakan, saya itu pernah dapat bisikan di dalam hati saya yang berbunyi, khazaini mamlu'a bil khidmah fa in aradtana fa 'alaika bidula wal ibtiqar. Simpanan anugerah saya ini penuh jika mau diambil dengan jalur berkhidmah kepada. yakni Allah itu memberikan pemberian dengan jalur yang banyak, dengan jalur sholat, jalur sedekah, jalur ngaji. Nah, dengan jalur khidmah itu sangat-sangat banyak sekali. Maka jika kamu ingin dekat kepadaku, maka hendaknya kamu selalu merendahkan dirimu dan selalu merasa membutuhkan kepada yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau mendapat bisikan seperti itu. Maka dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, "Lau lam tudnibu la khasyitu alaikum ma huwa asyad min dzalik al-ujub." Seandainya kalian tidak berbuat dosa, enggak tergelincir kemudian berbuat dosa, maka saya takut kamu tertimpa yang lebih besar daripada dosa itu sendiri, yaitu apa? Al-ujub, merasa bangga diri. Nah, tapi di sini yang perlu diingat, jangan disalahpahami. Ini kan beliau mengatakan apa? Ada kalanya dosa itu Allah takdirkan supaya mengeluarkan ujub sama sombong. Wes kalau gitu ya, daripada saya taat tapi sombong, ini saya nih ngaji saya sombong. Terus mending saya berdosa aja tapi saya merasa hina. Ya bukan kayak gitu. Bukan seperti itu. Tapi maksudnya ini beliau ingin mengingatkan kepada kita untuk memperbaiki ketaatan. Tujuannya itu. Loh, kenapa kok ketaatan harus diperbaiki? Karena ketaatan kalau salah niat, maka itu dia lebih hina daripada berbuat dosa. Gitu loh. Maksudnya seperti itu, bukan ya asal lebih mending saya tak berbuat dosa wais, gak usah sholat tapi saya merasa hina. Ya bukan gitu. Bukan gitu. Nah, apa wis asal saya sekali-kali tak berbuat dosa aja wis supaya menghilangkan saya ini kayaknya kok ujub ya, kok sombong ya. Bisa berbuat dosa aja, bukan gitu. Hati-hati jangan salah paham. Karena orang ya pertama melakukan dosa, dia akan merasa hina, memang betul. Dia akan merasa hina, apalagi dosa yang belum pernah diperbuat. Misalnya naudzubillah min dzalik, orang belum pernah minum khamr. Pertama minum dia akan merasa hina sekali di hadapan Allah. Oh, saya ini hina sekali. Saya ini tidak punya harga diri. Saya ini tidak ada nilainya di hadapan Allah. Saya takut. Thayyib, kedua dia minum lagi, takut, cuman enggak setakut yang pertama. Ketiga mulai ringan, keempat, kelima, ke-20 itu sudah kayak minum sirup ya. Minum khamr itu sudah kayak minum sirup ya. Sudah ada rasanya, la iftikar wala zullah wala apa. Kenapa? Maka Imam Al-Haddad menyatakan al-adah idza rasakhat nasakhat. Kebiasaan itu jika sudah menetap di dalam diri, nasakhat, maka dia akan menghapus kebiasaan-kebiasaan baik yang lalu. Naudzubillah min dzalik. Sayyidina Imam Ibnu Athaillah pun ya, sebagai penutup, beliau mengatakan sebetulnya dalam kitab Hikam, yang kita kajikan Tajul Arus ya, Ibnu Athaillah juga. Tapi dalam Hikamnya pun beliau menyatakan dalam kalimat yang berbeda, maksiatan awrasat dzullan wa iftiqaran, perbuatan maksiat yang menghasilkan kehinaan, kita merasa hina di hadapan Allah, wa iftiqaran, dan selalu merasa butuh, itu khairun, jauh lebih baik, min ta'ah, daripada ketaatan yang awrasat izzan wastikbaran, yang kemudian menghasilkan atau membuahkan merasa mulia dan merasa sombong. Lah gimana ini, saya ini tidak bisa, saya setiap sholat tuh kok merasa sombong. Saya tidak usah sholat dulu sampai sombong saya ini hilang. Tidak bisa. Karena gini, orang itu kalau melakukan ibadah yang belum pernah dikerjakan, misalnya apa? Dia nggak pernah sholat duha, kemudian sholat duha, dia mungkin merasa, masya Allah ya, alhamdulillah saya ini sholat duha. Berapa banyak orang yang nggak sholat duha? Ternyata saya sholat duha.
Awal-awal dia mungkin masih ada disusupi itu ujub dan lain sebagainya. Tapi kalau terus dikerjakan, lama-lama dia nggak merasa itu sesuatu yang spesial. Padahal spesial. Cuma dia nggak merasa spesial lagi. Kenapa? Karena itu sudah menjadi adat kebiasaannya dia. Sudah biasa. Saya sholat duha, biasa sholat duha. Bernilai istimewa, tapi dia tidak merasa istimewa. Nah, itu yang diminta dari kita daripada kalam beliau ini. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya hamba-hambanya Allah yang semakin hari itu semakin dekat kepada Allah, jauh daripada maksiat, jauh daripada kehinaan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.